Keputusan mengejutkan datang dari layanan transportasi publik favorit masyarakat Bali, Trans Metro Dewata, yang secara resmi berhenti beroperasi mulai hari ini, 1 Januari 2025. Informasi ini pertama kali diumumkan melalui akun Instagram resmi mereka, Trans Metro Dewata. Dalam unggahan tersebut, Trans Metro Dewata mengungkapkan bahwa bus TMD akan berhenti beroperasi. Mulai 1 Januari 2025, layanan Trans Metro Dewata secara resmi akan berhenti beroperasi, ditulis akun Trans Metro Dewata. Keputusan ini menjadi sorotan, mengingat selama ini Trans Metro Dewata telah menjadi salah satu sarana transportasi publik andalan di Bali, terutama di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Sejak diluncurkan, Trans Metro Dewata telah memberikan dampak signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat Bali. Dengan rute yang mencakup berbagai wilayah strategis, bus ini menjadi solusi efektif bagi warga untuk bepergian dengan biaya terjangkau. Selain itu, layanan ini juga dianggap sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Bali, yang kerap menjadi masalah utama di daerah wisata populer tersebut. Unggahan Instagram tersebut juga menyoroti bahwa bus TMD merupakan salah satu usaha mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Bagi banyak orang, Trans Metro Dewata bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga bagian dari usaha mendorong gaya hidup ramah lingkungan dan mengurangi kemacetan di Bali. Dalam unggahan tersebut, mereka menambahkan tentang pertanyaan besar usai berhentinya pengoperasian bus TMD ini. Kini, pertanyaan besar muncul, apa langkah selanjutnya dalam pengelolaan transportasi publik di Bali? Akankah ada solusi baru yang lebih efektif dan berkelanjutan? Dukungan publik dan petisi online. Unggahan ini juga mengajak masyarakat untuk berbagi pengalaman dan pendapat mereka di kolom komentar. Penghentian operasional ini memicu banyak reaksi dari masyarakat Bali, terutama mereka yang sehari-harinya bergantung pada layanan ini untuk bepergian. Banyak yang mempertanyakan langkah selanjutnya dalam pengelolaan transportasi publik di Bali. Apakah akan ada alternatif baru yang mampu menggantikan peran Trans Metro Dewata? Kami ingin tahu, apa pengalamanmu menggunakan Trans Metro Dewata? Bagaimana perasaanmu dengan penghentian operasional ini? Mari berbagi di kolom komentar dan tetap dukung perkembangan transportasi publik di Bali. Sebagai bentuk aksi nyata, masyarakat juga didorong untuk menandatangani petisi online melalui tautan yang dibagikan. Petisi ini bertujuan untuk mengembalikan layanan Trans Metro Dewata atau mencari solusi transportasi publik yang lebih baik di masa depan. Penurunan penumpang. Sebelumnya diberitakan bus Trans Metro Dewata, TMD, dikabarkan terancam tak bisa beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Moda transportasi dengan sistem transportasi bus raya terpadu ini telah beroperasi sejak 7 September 2020 di Bali. Bus TMD beroperasi di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, Sarbagita. Layanan ini merupakan program Kementerian Perhubungan, Kemenhub, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Angkutan publik ini merupakan program by the service, BTS Teman Bus dan Bali menjadi layanan ketiga setelah Palembang dan Surakarta. Bus TMD telah beroperasi sejak 7 September 2020 di Bali atau kurang lebih 4 tahun. Rata-rata penumpang di bus TMD ini jumlahnya ribuan per hari. Kalau data jumlah penumpang kita dapat data dari dua parameter atau dua alat ukur tahun 2020 hingga 2023 itu menggunakan kamera APC yang dipasang di atas pintu depan bus Trans Metro Dewata. Namun mulai tahun 2024 alat ukur itu bukan kamera APC lagi tapi alat pembayaran dari Take Home Bus dan dari Kris, ungkap manajer PT Satria Transjaya, operator layanan BTS Bali, Trans Metro Dewata, Ida Bagus Eka Budi P, Senin 30 Desember 2024. Lebih lanjutnya Eka Budi mengatakan, dilihat dari data jumlah penumpang pada tahun 2024 itu terdapat penurunan dibanding tahun 2023. Hal tersebut disebabkan banyak hal, di antaranya karena alat ukurnya berbeda atau karena faktor lain. Namun, kata Eka faktor lainnya yaitu pada awal tahun 2020 hingga 2024 sarana atau prasarana dari layanan BTS Bali diakui belum maksimal. Contoh sederhana pengguna belum merasa aman dan nyaman, lalu angkutan penumpang atau feeder memang belum ada sampai sekarang itu mungkin yang agak menggerus jumlah penumpang. Terlepas dari alat ukur mungkin deviasinya banyak hal. Jadi bukan hanya alat ukur, 2024 penumpang turun bukan itu sebenarnya. Pemerintah wajib melayani masyarakat dengan menggunakan angkutan massal perkotaan, jelasnya. Jumlah penumpang tahun 2020 sebanyak 183.677 orang, tahun 2021 sebanyak 1.885.091 orang, tahun 2022 sebanyak 2.390.745 orang.
Jumlah penumpang tahun 2023 sebanyak 2.074.339 orang dan tahun 2024 sebanyak 1.701.148 orang. Dari jumlah tersebut, maka jika total jumlah penumpang yang sudah menggunakan bus TMD sebanyak 8.235.000 atau sekitar 33,19%. Sementara rata-rata penumpang per hari sebanyak 1.531 penumpang tahun 2020, sebanyak 5.193 penumpang per hari di tahun 2021, sebanyak 6.586 penumpang per hari tahun 2022. Pada tahun 2023 rata-rata 5.714 penumpang per hari dan sebanyak 5.109 penumpang per hari tahun 2024. Eka Budi menjelaskan saat ini operator bus TMD berusaha berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali dan Kemenhub. Ini sedang jalan prosesnya, jadi semoga ada solusi untuk bus Transmetro Dewata tahun 2025 bisa tetap beroperasi, jelas Eka Budi. Ia pun berharap agar layanan bus TMD ini tetap dapat melayani masyarakat khususnya di Bali. Ia juga berharap sebelum tanggal 1 Januari 2025 sudah ditemukan solusi terbaik untuk kepastian pengoperasian bus TMD. Disinggung mengenai dampak yang ditimbulkan jika bus TMD tidak beroperasi di Bali, Eka Budi menjelaskan justru kemacetan bertambah parah. Ada bus Transmetro Dewata saja mulai macet di jalan apalagi kalau tidak ada bus Transmetro Dewata tambah macet pasti. Sudah pasti pengguna bus Transmetro Dewata akan beralih ke kendaraan pribadi, jelasnya. Sementara jika bus TMD masih beroperasi di tahun 2025 terdapat beberapa hal yang dievaluasi atau dibenahi. Eka Budi memaparkan hal tersebut di antaranya pertama, disiapkan halte yang aman dan nyaman untuk pengguna. Kedua, feeder atau jenis layanan yang dirancang untuk mengangkut penumpang di area lokal dan mengantarkan penumpang ke titik transfer di mana mereka melanjutkan perjalanan mereka di koridor utama. Ketiga, di Bali mulai agak sulit mencari BBM-nya, semoga kalau memang beroperasi lagi tahun 2025 bus Transmetro Dewata dapat kuota BBM di SPBU, jadi kita tidak keliling mencari BBM-nya karena itu menghabiskan waktu dan BBM juga keliling mencari solarnya, sambungnya. Terakhir, ia berharap Pemprov melakukan manajemen lalu lintas atau mengatur volume kendaraan yang ada di jalan. Sudah selayaknya diatur, kalau tidak masyarakat Bali harus menikmati kemacetan di jalan. Sebab belum ada upaya untuk atur volume kendaraan di jalan, kata dia. Tarif mulai Rp2.000. Eka Budi menjelaskan bus TMD rute Sarbagita melayani 6 koridor. Sedangkan penetapan tarif bus TMD sudah diberlakukan sejak 31 Oktober 2023 lalu. Tarifnya ada tarif reguler, umum, dan khusus. Per 2024 juga ada namanya tarif integrasi khusus yang membayar menggunakan kartu elektronik, jelasnya. Jadi kata Eka Budi, dengan menggunakan kartu elektronik penumpang dapat mendapatkan layanan 3 tarif. Di antaranya tarif reguler Rp4.400 kemudian tarif khusus Rp2.000 namun dengan syarat yang pasti kartunya harus didaftarkan sebab tarif khusus hanya bisa didapat pelajar, mahasiswa S1, lansia dan penyandang disabilitas. Sementara untuk tarif integrasi itu ketika mereka melakukan tapping kedua setelah tapping pertama belum melewati 90 menit tidak terpotong saldonya alias gratis, imbuhnya. Untuk biaya operasional bus TMD diungkapkan Eka Budi masih mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jadi sementara sampai saat ini layanan bus Transmetro Dewata mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jadi kami berjalan berdasarkan kontrak dengan Kementerian Perhubungan dan mereka sudah tentukan setiap per komuter berapa karena layanan by the service, BTS, atau pembelian layanan disubsidi oleh Kemenhub, kata Eka Budi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.